Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Bapak Dr. Jamal Al-Insad, Magister Biomedik, mudah-mudahan sedang berproses mau bergabung dengan kita. Semoga beliau, keluarga selalu sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, para pemirsa yang berbahagia, semoga keluarga juga sehat dan penuh keberkahan, sehingga malam hari ini bisa mengikuti kajian akad malam kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur malam hari ini, Dr. Gamal, saya melihat jadwalnya itu hampir tiap hari dulu caring itu, kadang pagi, siang, malam, luar biasa. Kita ikut bersyukur, seorang dokter yang masih muda, penuh prestasi dan sangat menginspirasi. Nanti semoga beliau menceritakan perjalanan-perjalanannya, mengapa sampai bisa punya cita-cita yang sangat mulia dan luhur itu. Memberdayakan masyarakat kita yang tidak mampu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sampai dalam sebuah hadisnya yang sering saya kutip. Aku sedang beritikaf. Biasanya kalau orang sedang beritikaf itu kan betul-betul khusyuk di dalam masjid, yang terus terang tidak mau terganggu. Karena ingin mengejar pahala yang luar biasa ketika berkomunikasi kepada Allah di saat-saat waktu yang tertentukan. Tapi apa dalam narasi hadis Nabi tadi, kalau seandainya ada urusan umat yang memanggilku, maka aku akan tinggalkan itikaf ini. Aku dahulukan urusan umat. Nyatanya urusan umat itu tidak dipandang sebelah mata, bahkan dengan dua mata. Begitu pentingnya umat itu membutuhkan keberadaan kita yang mampu berbagi, memberi, mendampingi, mensupport yang sedang lara dan papa, maka keberadaan kita ini sangat mulia sekali. Dalam cuplikan film India yang sangat populer itu, yakni anak-anak yang menang dengan berapa miliar itu. Di sana diceritakan, ini sekedar film, tapi sangat menginspirasi. Terjadi ras agama antara Islam dengan Hindu. Dan anak-anak yang tercecer ini, yang ditinggal oleh ayah ibunya, rumahnya terbakar, tinggal kakak, adik, dan temannya perempuan itu menjadi anak-anak gelandangan, menjadi anak-anak fakir dan miskin, yang tidur seadanya. Ketika di siang bolong dia sedang tidur di atas hamparan tanah, ditutupi koran dan plastik itu, dibangunkan oleh dua orang yang sedang pakai dasi sambil membawa minuman minuman yang sangat menyegarkan. Bisa sebut, dan Bapak Ibu sekalian juga nggak mau minum sekarang barangkali, Coca-Cola. Wah, Coca-Cola yang begitu kelihatan dingin dibuka ngejos di saat anak-anak ini sedang tergugah dan membuka matanya, dia terkejut. Dibangunkan sambil dikasih minuman yang segar saat terik matahari yang begitu panas. Wah, langsung dilahapnya
minuman-minuman yang sangat menyegarkan itu. Singkat cerita, anak-anak ini dimasukkan mobil, diajak masuk ke istana yang begitu indah. Apa obrolan anak-anak ini? Sangat membuka kita. Kata mereka, kalau tidak orang mulia, sekali lagi, kalau tidak orang mulia, tidak mungkin kita akan diajak ke tempat ini. Tadi dikasih minuman yang kita tidak pernah minum. Kita seperti diselamatkan oleh mereka. Oh, begitu luar biasa pujian-pujiannya. Yang baru hanya dikasih minuman Coca-Cola dan dinaikkan mobil, diajak ke rumahnya. Padahal sudah menanti di dalam rumah itu anak-anak miskin yang banyak, yang nantinya akan dijadikan pengemis-pengemis jalanan. Tapi itu loh sambutan anak-anak yang terlantar, terpinggirkan, dengan pertolongan sedikit itu, harapannya luar biasa. Maka pemirsa sekalian, kalau sudah pernah membaca buku Pak Nur Koli Sudah Hidup Bermakna, bagi ayah bunda yang belum pernah membaca, Pak Nur itu memotret ada seorang naik mobil mewah bersama drivernya, lantas mobilnya itu mogok di tengah jalan karena dia harus cepat-cepat datang ke kantor mau meeting. Maka dia bilang sama supirnya, sudahlah kamu urus mobil ini, nanti bagaimana bisa jalan atau tidaknya saya tak naik becak saja, di depan ada becak sedang nongkrong. Wah, supirnya merasa juga tidak enak, tapi tidak apa-apa, ayo becak Pak, antarkan saya ke kantor itu. Nah, berjalanlah bapak ini naik becak. Setelah turun dari becak, Pak, terima kasih, berapa ongkosnya? Oh, tidak Pak, gitu kan. Kok tidak? 20.000? Oh tidak Pak. Oh kamu kurang ya kasih 20.000? 30.000 tidak Pak. 50.000? Tetap tidak Pak. 100 tidak Pak. Loh kok bisa begitu? Iya Pak. Sebab saya kalau setiap hari Jumat saya free, tidak menarik ongkos Pak. Oh, Bapak ini tertegun. Ini tukang becak ini kok pikirannya mekitik, kata orang Surabaya. Kok temelinti? Dia bisa membebaskan ongkos penumpangnya pada hari Jumat. Dipaksa-paksa nggak mau, sudah terima kasih, gitu kan. Nah, rupanya bapak ini juga penasaran. Jumat kemudian dia minta antar sopirnya, oh itu ada tukang becak nongkrong, bisa berhenti sini saja. Loh bapak, enggak naik becak lagi. Pak naik becak. Sudah turun lagi, tanya lagi berapa? Oh tidak Pak, ini kan hari Jumat. Seperti kemarin kan Pak, saya tidak mau kalau hari Jumat. Wah, ini betul-betul luar biasa. Ini seorang tukang becak ketika hari Jumat membebaskan ongkos para penumpang-penumpangnya. Kita kalau malam Jumat biasanya rebutan mau membaca surat Al-Kahfi mencari pahala. Tapi beda dengan tukang becak ini. Akhirnya Jumat yang akan datang, dia minta supirnya juga minta antar kepada tukang becak. Loh, Bapak lagi ya? Kemana Pak? Aku pingin kau antar ke rumahmu. Loh, ada apa Pak? Enggak, pokoknya aku pingin kau antar ke rumahmu. Hari ini free kan? Bebas ongkos kan? Iya Pak, bebas gitu kan. Nah, sampai di rumah, diperkenalkan ini istri saya, ini rumah saya Pak. Baiklah, dikumpulkan suami istri itu. Baik, kalau begitu, tahun depan kalian berdua saya hajikan. Subhanallah. Mimpi apa kira-kira tukang becak itu? Berapa kira-kira sehari dia membebaskan ongkos itu? Allah mengganti suami istri bisa haji. Dan mungkin dia tidak pernah pikirkan, jangankan haji, pergi umroh saja, belum tentu dia bisa pergi berdua dengan istri. Itulah pahala Allah bagi orang yang mau peduli. Ya memang seakan-akan kewajiban untuk berbagi itu hanya kita yang punya kelebihan. Kita yang bisa menyisihkan sebagian
harta benda kita karena masih ada tabungan atau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Berarti yang tidak punya pun yang mau melakukan seperti itu Allah balasannya begitu kontak. Sehingga Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menafsiri ayat 92 surat Ali Imran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Nah, lan tanalul birra, lan tidak akan. Kalau la itu cuma tidak, kalau lan tidak akan. Lan tanalul birra. Tidak akan kau akan mendapatkan albir. Albir itu diterjemahkan kebajikan. Albir itu mempunyai akar kata sama dengan mabrur. Ketika orang pergi umrah, orang pergi haji, yang dicari hanya mabrur. Laisa jaza illal jannah. Tidak ada balasan haji mabrurun kecuali hanya jannah, hanya surga. Maka orang pergi haji itu yang dicari adalah mabrur. Engkau tidak akan mendapatkan mabrur, kata Allah. Hatta tumfiku mimma tuhibbun, sehingga engkau mampu menafkahkan sebagian harta bendamu yang kau cintai. Para ahli tafsir mengatakan yang kita cintai dari kita itu apa? Allah tidak meminta yang paling kita cintai. Para tafsir itu sepakat yang kita cintai itu ya harta benda, apa yang kita punya. Beda dengan yang paling kita cintai. Kalau bapak yang paling dicintai adalah istrinya, anak-anaknya. Kalau ibu yang paling dicintai adalah suami, orang tua, dan semuanya. Anak, pasangan, orang tua, saudara yang paling dicintai. Kalau harta itu tidak paling yang dicintai. Nah, tidak akan mendapatkan al-mabrur, yakni albir, kebajikan, kalau engkau tidak hakka, sehingga engkau akan mau menafkahkan sebagian dari apa yang kau cintai. Wa matumfiku min syai', dan apa yang kau nafkahkan dari itu, sesuatu itu, fa innallaha bi'alim, dan Allah sangat mengetahui, sangat mencatatnya. Allah memfile baik-baik. Dicatat di memori Tuhan luar biasa. Tidak akan terhapus sama sekali. Nah, Buya Hamka menafsiri ayat itu membawa peristiwa. Ini Pak Dokter belum datang nih. Sampun Ustaz. Oh, sampun nih. Sampun. Nah, kalau sampun saya putus di sini saja dulu. Saya ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Pak Dokter yang luar biasa. Monggo Dok, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh menukilah yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga ke Ustadz Sultan Amin ya. Tadi saya mendapatkan banyak inspirasi dari apa yang disampaikan, dan kepada Bapak Ibu yang Ahad malam ini ya, masih semangat untuk bisa berdiskusi. Insya Allah hari ini saya akan coba berbagi tentang pengalaman kami ya, mencoba berbagi inisiatif sosial di masyarakat dan value-value yang menurut kami fundamental untuk bagaimana bisa memastikan keberlanjutannya dari inovasi-inovasi tersebut. Saya mohon izin share slide. Insya Allah nanti saya akan coba masuk dalam 3 hal, Bapak Ibu. Jadi pertama,
soal satu value yang namanya divine calling, lalu kedua pengalaman kami berbagi, dan yang ketiga bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa memulai ya membuat inisiatif-inisiatif sosial di masyarakat. Jadi ini teori saya pelajari 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, ditulis oleh dosen di Harvard University namanya Tal Ben Shahar. Pesannya begini, kalau kita ingin menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan 3 hal ini. Pleasure, strength, meaning. Jadi kita kerjakan sesuatu yang kita sukai, kedua yang kita kuasai, dan yang ketiga itu yang bermanfaat. Jadi when our interest ya, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity ya, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Ada satu teori, ini teori di Jepang ya, namanya nilai hidup. Ini salah satu teori yang paling populer di sana selain Kaizen. Jadi konsepnya itu ada 4 kalau di sana itu kan, what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi mengerjakan yang memenuhi 4 hal ini, apa yang disukai, apa yang dikuasai, lalu apa yang menghasilkan, dan apa yang dibutuhkan orang. Dia hampir sama dengan divine calling, tapi dia memecah meaning menjadi 2, sesuatu yang dibutuhkan dunia dan sesuatu yang menghasilkan. Contoh sederhananya begini, mungkin ada sesuatu yang kita sukai, kita kuasai, tapi ternyata nggak bermanfaat buat orang lain ya. Itu kita pasti akan merasakan sense of usefulness atau rasa kering ya, karena kita merasa keberadaan kita itu kurang sebagai manusia. Lalu kedua, ada konsep yang misal sesuatu yang kita suka, kita kuasai, bermanfaat, menghasilkan, tetapi ternyata tidak kita sukai, itu pasti akan membuat kita tidak tenang. Mungkin ya dalam konteks keagamaan, spiritualitas, kita tambahkan satu hal di sini ya, apa yang itu membawa kebaikan buat kita di akhirat juga ya. Jadi saya mau kasih satu cerita yang insya Allah ini bisa menjadi basis berpikir kita kenapa kita harus berbagi. Oke, mungkin Bapak Ibu ingat kisahnya Utsman bin Affan ya, ketika membeli sebuah sumur untuk memberi minum masyarakat ketika itu. Dari sumur itu beliau beli senilai 5 miliar ya, kurang lebih 20 dirham ketika itu. Dari sumur itu akhirnya bisa membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai akhirnya jadi separuh dipakai fakir miskin, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Lalu berkembang terus dipegang kerajaan Turki ketika itu, lalu setelah itu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Bayangkan, sampai hari ini Bapak Ibu masih bertahan 1440 tahun. Jadi sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan, ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan, di Indonesia kita juga punya. Contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bayangkan di Kemenak itu ada 27.000 pondok pesantren yang tercatat ya. Atau 110 tahun lalu ada salah seorang kiai keluar rumah menawarkan perabot rumahnya untuk dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, punya 12 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi bayangkan ketika kita semua berkumpul di sini Bapak Ibu, miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Jadi lihatlah, saya pernah mengobrol sama salah seorang profesor di Jepang. Beliau mengatakan satu konsep yang beliau sukai dari Islam itu adalah amal jariah. Karena mengerjakan sesuatu yang terus tumbuh ya, melampaui usia kita. Jadi menurut saya dalam hidup ini bukan hanya soal untung rugi kan. Di sana ada berkah, musibah, pahala, dosa, surga, dan neraka. Nah, sekarang saya mau cerita inovasi-inovasi yang kami kembangkan Bapak Ibu. Jadi saya mau coba make it simple ya. Gimana nanti Bapak Ibu bisa mulai membuat program sosial, inisiatif apapun di masyarakat dan kembalikan ke 3 hal ini. Mulai aja dari apa yang Bapak Ibu sukai, apa masalahnya masyarakat ya, lalu apa yang kita kuasai, kita ahli, dan sesuatu yang bermanfaat. Saya membuktikan supaya ini enggak jadi teori aja ya. Jadi saya punya pengalaman pribadi, saya punya 3 divine calling Bapak Ibu. Saya suka inspirasi, saya suka wirausaha sosial ya. Jadi menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan wirausaha.
Yang ketiga, saya suka buat program inovasi kesehatan. Saya kasih contoh yang pertama, saya suka inspirasi. Jadi bagi saya inspirasi itu apa? Pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Mengubah orang-orang yang pesimis menjadi optimis, orang-orang yang hedonis jadi agamis, orang-orang yang egois menjadi lebih peduli. Saya yakin pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Bahkan lebih dari itu, bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu kita. Tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Jadi dulu saya sampai terbawa mimpi, Bapak Ibu, saya datang ke ruangan dosen saya, guru saya ya. Saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator seperti dokter." Gitu. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun tengah malam, jam 1 malam, saya mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Saya bukan yang nyanyi. Jadi saya diundang memberikan inspirasi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara ketika itu. Jadi itu kekuatan divine calling kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Lalu ini divine calling saya yang kedua, yaitu buat program sosial di bidang kesehatan. Namanya Indonesia Medica. Jadi kami punya prinsip kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Kami bersyukur Bapak Ibu, inovasi kami diapresiasi berbagai tokoh dunia dan berbagai negara. Ini ketika kami diapresiasi di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Al bin Sayed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? The winner is Babbage Clinical Insurance. Congratulations. Gamal, please come on stage. Sampai alhamdulillah Pangeran Charles, John Kerry, lalu Presiden Rusia juga memberikan apresiasi atas inovasi yang kami kembangkan. Tapi yang lebih penting bukan apa yang kami raih, tapi apa yang kami kerjakan. Jadi kami punya 3 program utama. Ada namanya Klinik Asuransi Sampah, lalu yang kedua siapapeduli.id, yang ketiga aplikasi digital Inmed. Saya mulai dari yang pertama ya, Garbage Clinical Insurance. Ini kisah nyata Bapak Ibu, seorang anak pemulung namanya Khairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya tidak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni. Khairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Ini menjadi spirit dan motivasi bagi kami untuk memulai klinik asuransi sampah. Banyak orang mulai inisiatif ya program sosial itu karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati adalah yang menghubungkan kita untuk terus berinovasi dan membuat kita bertahan dalam berbagai situasi sulit yang kita hadapi. Jadi apa yang kami lakukan itu memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak, Bu, nggak usah khawatir, sekarang bisa berobat ke klinik kami gratis, tapi cukup kumpulkan sampah di rumah dan izinkan tim kami mengambil setiap pekan ke rumah Bapak Ibu. Akhirnya program ini memberikan ketenangan kepada warga, sehingga ketika dia sakit, dia nggak perlu khawatir. Jadi bahkan pasien kami bisa operasi, rawat inap, pasien kami itu ada yang sudah 7 tahun ikut program kami ya, mulai sakit stroke, prostat, dan darah tinggi, kecemas, dan sebagainya, yang semua mereka terbantu dengan inovasi yang kami kembangkan. Ini pendapat warga soal inovasi kami. Dia sakit dia akan seni sekarang di kobang pada anuan dia apa nyaman nyaman sampah nyaman kolia nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can throw my trash here, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying.
Pak apa rekening sampah gitu disebut. Jangan bangga dengan ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Dan sekarang penetrasi teknologi luar biasa Bapak Ibu. Jadi bayangkan sekarang ada 175,6 juta orang pakai internet. Kita menghabiskan 8 jam 36 menit bertransaksi internet setiap hari. Jadi kita bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Saya contohkan satu inovasi kami yang kami mulai dengan pendekatan teknologi digital ya. Jadi saya magang di satu rumah sakit di salah satu kota di provinsi di Jawa Timur. Saya jaga malam. Saya ingat saya terima pasien namanya Awalunikmah. Dia anak yatim piatu, dirawat seorang bapak angkat, seorang tukang batu. Butuh biaya operasi malam itu. Akhirnya karena mereka tidak mampu, saya posting di Facebook saya. Besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu, saya dan tim mengembangkan satu platform namanya siapapeduli.id. Jadi ini wadah gang dana online dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenalan kerabat tetangga yang sakit butuh biaya kesehatan, bisa upload ke website kami, hubungi call center kami, nanti akan diverifikasi lalu digalang dana secara digital. Ini salah satu pasien kami, saya jemput di depan rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya ketika itu ya. Namanya Abi Laksono, sakit severe Crohn syndrome, butuh biaya operasi ratusan juta ketika itu untuk 4 kali operasi. Alhamdulillah dengan platform kami terkumpul 80 juta. Dan kami bersyukur sampai hari ini sudah ribuan pasien terbantu dengan program yang kami kembangkan dan menyalurkan miliaran rupiah untuk yang mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu semua, kawan-kawan Ibu semuanya, orang itu nggak peduli seberapa hebatnya kita, orang nggak peduli seberapa kayanya kita, orang nggak peduli seberapa pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu. Apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka? Jadi salah seorang ulama itu pernah menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang yang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Jadi mungkin kita berpikir keberhasilan kita itu karena doa dan kerja keras kita. Tapi sadarkah kita? Mungkin itu jawaban dari orang doa, dari orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Jadi ketika kita menolong orang, itu sebetulnya bukan orang yang membutuhkan kita ya. Tapi kita membutuhkan peluang menolong orang. Supaya Allah itu memberikan banyak ya, keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita. Dan perasaan apa sih yang muncul waktu kita lihat pasien nggak mampu, pasti menolong kan? Perasaan apa yang muncul waktu kita lihat pengemis di pinggir jalan, pasti ingin membantu. Tapi seberapa sering kita melewatkan kesempatan berbuat kebaikan itu. Dan mungkin kita sering merasa Bapak Ibu, jadi saya pun kadang-kadang berpikir ya, kita sudah sibuk, banyak kerjaan, kok masih mikirin orang gitu ya, mungkin ada yang berpikir demikian. Atau mungkin berpikirnya begini, kita ini sudah banyak masalah ya, nggak kekurangan masalah dalam diri kita, kok masih mau membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Saya selalu tanamkan dua hal dalam diri saya kalau misalnya ada kita lelah misal berbuat kebaikan. Jadi tatkala lelah, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sekarang adalah mimpi-mimpi orang di luar sana. Dan kalau kita berpikir hidup ini berat ya, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan ini inovasi kami yang ketiga namanya InMed. Jadi kami mengembangkan aplikasi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Awal mula programnya ini layanan kesehatan, tenaga kesehatan ke rumah pasien yang kurang mampu. Lalu kami mulai kembangkan beberapa fitur telemedicine dan lain sebagainya. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam.
Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umi Dika datang dan bicara dengan keluarga kita, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umi Dika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Umi Dika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk masa depan kelak dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya tahu banyak di Indonesia. Jadi lalu kami kembangkan beberapa fitur lain dari program itu sehingga namanya menjadi InMed. Dan ini contoh beberapa inovasi yang dibuat kawan-kawan saya di luar ya Bapak Ibu. Di luar negeri ini kawan saya di India, dia mengembangkan termometer dalam bentuk gelang untuk membantu ibu mengukur kontrol ya suhu tubuh anaknya, khususnya yang bayi baru lahir. Lalu ini kawan saya dia di Amerika mengembangkan di Rwanda. Jadi dia mengembangkan drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Dan banyak inovasi-inovasi lain. Tapi satu hikmah yang saya pelajari dari mereka, masalah itu adalah sumber awal akhirnya inovasi. Ya. Jadi problem is primary engine of innovation. Dan senyuman mereka yang merasakan manfaat dari kehadiran kita, itu bisa menjadi motivasi untuk kita belajar berkontribusi lebih besar di masyarakat. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita tanamkan dalam konteks berbagi ini. Jadi pertama mungkin keikhlasan dan pengorbanan. Jadi kalau kiai saya itu dulu ngajarin ikhlas kayak bang tukang parkir. Mobilnya banyak, nggak pernah sombong, diambil sampai habis juga nggak pernah marah kan. Ikhlas terus ya. Sama seperti kita, ikhlas tetap capek. Ikhlas tetap meluangkan waktu. Lalu kenapa tidak memilih untuk ikhlas saja? Orang ikhlas dengan tidak dikorbankan sama, tapi yang didapatkan berbeda. Lalu kedua, kita harus mau berkorban ya, tadhiyah, berkorban dalam kehidupan kita. Dan mungkin satu motivasi yang bisa menjadi dorongan. Jadi pernah ada seorang ulama dakwah ke Eropa. Sampai Eropa, ulama ini pulang ke Timur Tengah. Sampai di Timur Tengah, muridnya yang di Eropa ini karena begitu cinta sama ulama itu, muridnya ikut ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya Islam mengajarkan kebersihan, mengajarkan kejujuran. Sandalnya depan masjid hilang. Lahirlah sebuah makalah dari ulama ini. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim ya. Jadi jadikan keikhlasan pengabdian kita, pengorbanan kita itu sebagai cara kita menampilkan keindahan Islam dalam kehidupan kita. Dan mungkin salah satu motivasi yang bisa menguatkan kita untuk berkorban itu adalah mengingat mati. Jadi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafannya sedang ditenun. Berapa banyak orang yang bermaksiat saat kain kafannya sedang ditenun. Dan berapa banyak orang mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Jadi tadhiyah ini penting, kita harus punya mentalitas berkorban ya. Seperti, jadi ada penelitian tahun 60. Namanya delaying gratification. Jadi anak-anak dikumpulkan di satu ruangan, lalu mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen ini selama 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen, dibandingkan bertahan sejenak supaya bisa makan 2 permen. Seperti kita mungkin kalau makan bakso ya, Bapak Ibu makan pentolnya dulu apa tahunya dulu? Mungkin ada yang makan tahunya dulu baru, atau mungkin makan kue tart ya, gulanya dulu atau rotinya dulu. Gitu. Sama dalam konteks keagamaan kan, dalam konteks ibadah, surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai manusia. Tapi neraka dikelilingi hal-hal yang disukai manusia. Kalau kita mau masuk surga diminta bangun jam 3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan orang gampang, bangun aja jam 8, ya, tawaf di mall, hidup senang-senang aja. Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah hal yang tidak kita sukai menjadi kita cintai.
dan rasa takut kita kepada neraka mengubah hal yang sebelumnya mungkin kita sukai menjadi kita benci. Jadi pertama pengorbanan ya, tadhiyah. Lalu kedua, yang nggak kalah penting, jadi jangan ada alasan ketika mau berbagi Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh, pendiri bangsa kita itu luar biasa, contoh Muhammad Natsir. Beliau itu bahkan pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Jenderal Hugeng itu meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, pindah ke Jalan Madura di Jakarta Pusat. Lalu Ki Haji Agus Salim tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang hanya memiliki satu kamar berukuran kecil. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Jadi mereka memberikan pesan kepada kita, jangan jadikan keterbatasan kita sebagai pembenaran. Bahkan Jenderal Sudirman itu paru-parunya tinggal satu. Pak Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Dan penting buat kita punya ketawazunan dalam konteks ini ya. Saya akan coba akhir dengan satu kisah yang semoga bisa menjadi pengingat kita semua. Ini kisah saya tuliskan di buku saya tentang sahabat saya Bapak Ibu. Namanya Andrian Firdaus. Semoga Allah berikan keselamatan kepada beliau ya, di dunia dan di akhirat. Jadi sahabat saya ini mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau aktif di masjid di fakultas waktu itu. 20 Januari beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu malam hari saya kabarkan kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu tahu apa mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara korenya itu bagus kah? Jadi sahabat saya dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran dan hobinya mengumandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya. Seolah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Kalau kita punya cita-cita belum tercapai, periksa diri kita. Jangan-jangan badan kita ini belum pantas untuk kemuliaan itu. Dan orang sering bertanya sama saya, Bapak Ibu, Gamal, kok bisa kamu dikasih penghargaan di berbagai negara? Satu nilai yang saya tanamkan dalam diri saya, termasuk keluarga dan orang yang saya pimpin ya. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Itu mungkin sedikit pembuka dari saya kembalikan ke moderator. Subhanallah. Terima kasih Dr. Gamal atas motivasinya. Ini sedikit pertanyaan mungkin Dr. Gamal. Dalam kondisi saat ini, pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, bagaimana kita bisa dari diri kita yang terkecil, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kesadaran bagi masyarakat kita tentang indahnya berbagi ini, Dokter? Baik, saya coba jawab dalam slide juga ya. Jadi sekarang bayangkan Bapak Ibu kondisinya ya. Itu ada, ini data kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Itu ada sudah 30 juta orang terinfeksi, kematian 960.000. Sekarang itu terupdate sudah sekitar 1.096.000 orang yang meninggal akibat COVID-19. Dan ini luar biasa sekali ya. Jadi dampaknya itu bahkan diprediksi di awal-awal oleh teman-teman FKM UI. Itu total kasus kalau intervensi pemerintah itu rendah, ada 1.750.000 orang bakal terinfeksi dengan total kematian bisa 144.000. Dan orang yang berusia tua punya resiko lebih besar ya. Jadi yang usia 80 tahun ke atas resikonya 7 kali lipat lebih besar. Yang usianya 70 sampai 79 tahun usianya resikonya 4 kali lipat lebih besar dibandingkan usia rata-rata. Dan penyakit ini
lebih menular dibandingkan influenza. Jadi ini namanya reproduction number. Kalau dilihat COVID itu lebih tinggi dibandingkan 3 tipe influenza yang ada. Jadi influenza itu kan mudah menular. Nah, COVID ini punya reproduction number yang lebih tinggi ya, 1,6 sampai 2,4. Itu informasi dari CDC. Nah, pertama kalau saya boleh sedikit berikan gambaran yang perlu kita lakukan saat apa sih yang perlu bisa kita lakukan dalam konteks ini ya. Jadi satu, pahami bahwa ini adalah sesuatu yang lama panjang. Jadi kita harus memahami bahwa pandemi ini sesuatu yang panjang, lambat, dan bergelombang. Selesainya kapan? Ketika masyarakat itu sudah punya daya tahan komunitas ya, atau imunitas komunal. Jadi banyak yang sudah punya antibodi terhadap infeksi ini, barulah pandemi itu mereda. Bisa dengan dua cara, bisa karena banyak yang terinfeksi akhirnya imunitas komunal terbentuk, atau karena ada vaksin yang sudah ditemukan efektif dan didistribusikan dengan cepat. Tapi ini lama sekali ya. Jadi bahkan kemarin saya rapat dengan teman-teman epidemiolog itu disampaikan di Indonesia diprediksi 2022 baru berakhir ya. Negara-negara maju mungkin 2021 akhir. Dan ini juga dari referensi lain, bukan dari pakar yang saya diskusikan kemarin pun kurang punya gambaran yang kurang lebih sama. Jadi ketika COVID ini kan orang punya dua masalah. Jadi di awal, jadi masalah besarnya itu kalau saya sederhanakan dua, life dan livelihood. Jadi kehidupan ya, atau keselamatan dan mata pencaharian. Ini kan dua hal yang menjadi problem masyarakat hari ini. Jadi kalau ditanya apa sih kebaikan yang bisa kita lakukan, itu fokus di dua hal ini yang utama. Membantu masyarakat untuk tetap mendapatkan keselamatan. Kedua, itu melindungi mata pencaharian masyarakat ya. Nah, banyak hal yang mungkin bisa ya kita lakukan dalam konteks ini, tapi saya mau coba masuk ke beberapa konkret yang bisa kita lakukan. Jadi satu, mental yang harus kita tumbuhkan itu adalah satu, kita beradaptasi dengan cepat. Jadi mentalitas yang dibutuhkan sekarang adalah satu, kita punya kemampuan adaptasi. Kedua, itu resiliensi atau punya ketahanan istilahnya. Ketahanan fisik, mental, sosial, spiritual, dan finansial. Jadi yang lakukan pertama, diri kita dulu. Itu benar-benar kita, karena gimana kita bisa berkontribusi ke orang kalau kita bahkan misal faktor keselamatan itu kita abaikan buat diri kita ya. Jadi dua hal itu yang perlu perhatian. Terus kita bisa mulai dari hal yang use what you have, do what you can, start where you are. Nah, cara memulainya karena kita sudah punya gambaran, tinggal dihubungkan dengan tadi divine calling apa yang Bapak Ibu sukai. Mungkin ada yang suka di bidang pendidikan, itu bisa membantu masyarakat di bidang itu. Ada yang di bidang kesehatan bisa masuk ke sana. Ada yang mungkin bidang ekonomi bisa. Tapi kalau saya boleh sarankan tadi fokus pada keselamatan dan mata pencaharian. Kalau bicara keselamatan dulu, saya coba bedah dalam dua hal ya. Satu, soal keselamatan. Keselamatan ini prinsip fundamental yang dilakukan itu adalah mencegah penularan dengan jaga jarak sosial dan menggunakan masker. Ini contoh. Kalau nggak pakai jaga jarak sosial, Bapak Ibu, satu orang itu bisa menularkan sampai 406 orang. Dengan jaga jarak sosial, satu orang, jadi kalau kita bisa menggunakan jaga jarak sosial itu sampai menekan social exposure ya, sampai sekitar 75% itu bisa menurunkan satu orang sebulan cuma bisa menurunkan 2 sampai 2,5 orang, 2 sampai 3 orang saja. Jadi ini hal yang pertama yang kita lakukan, social distancing, pembatasan jaga sosial, pakai masker. Dan memang saya tahu pasti sekarang udah capek ya kan, sudah lelah, tapi memang harus sabar ya. Jadi benar-benar di sini ini diuji soal kesabaran dan keistiqomahan kita. Lalu kedua, pahami cara penularannya ya. Jadi penularannya itu ada di udara sama permukaan. Di udara itu saya kasih gambaran supaya Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana ini. Menularnya itu begini Bapak Ibu. Jadi orang itu terinfeksi kurang lebih ketika dia kena 1000 partikel virus. Ketika orang bernafas ya, misal ada orang sakit COVID itu bernafas. Itu setiap dia bernafas ada 20 partikel virus yang keluar. Kalau seseorang itu bicara, itu ada 200 partikel virus yang keluar. Itu kenapa kita perlu pakai masker, pakai face shield, terus kita perlu jaga jarak. Jadi ketika ada orang sakit, kalau kita pakai masker, 200 partikel virus kan bisa kita hindari.
Terus di permukaan tuh juga bertahan lama dia. Jadi di kardus bisa 8 jam, bayangkan. Di kertas bisa sampai 4 sampai 5 hari dia bertahan. Di kaca hingga 4 hari. Jadi perlu menjaga kebersihan dengan cuci tangan, lalu sterilisasi secara rutin dan lain sebagainya. Itu untuk keselamatan yang perlu kita lakukan, karena perlu sabar. Kenapa saya kasih contoh, Bu? Ini saya baca banyak sekali penelitian ya, jurnal soal ini. Saya ketemu satu penelitian yang bagus ya, di Amerika ini pandemi 100 tahun lalu. Jadi contoh, saya kasih contoh di St. Louis ya, sama Denver ini kejadiannya sama. Kasusnya mulai turun. Sekolah dibuka lagi, terus larangan berkumpul dicabut. Akhirnya kasusnya naik gelombang kedua besar sekali, jauh lebih besar dibandingkan yang gelombang pertama. Ini sedikit gambaran ya. Jadi pertama fokus ke keselamatan ya. Itu penting, keselamatan diri, keluarga, masyarakat sekitar kita, orang-orang yang kita pimpin. Lalu kedua, kita masuk ke tadi ya, mata pencaharian. Nah, mata pencaharian saya kasih beberapa gambaran. Jadi masyarakat itu sekarang mengalami perubahan ya. Ada 3 perubahan yang utama yang dirasakan masyarakat kita. Satu, orang lebih sering berkumpul di rumah sekarang. Jadi istilahnya itu bersarang di rumah ya, atau stay at home, work from home, nesting at home. Perubahan kedua, sekarang peningkatan teknologi luar biasa. Jadi penetrasi teknologi itu meningkat luar biasa, bahkan aplikasi TikTok itu nomor 1 di download di dunia. Lalu Zoom yang kita pakai itu nomor 6 paling banyak di download, termasuk dan lain sebagainya. Lalu ketiga, orang mengalami tekanan finansial, Bapak Ibu. Ini data di hampir semua negara ya, itu mengalami penurunan pendapatan mulai 27 sampai 70%. Baru saja sore ini saya baca penelitian lagi di Indonesia, itu masyarakat mengalami penurunan tekanan finansial luar biasa yang mulai sampai 70% dan lain sebagainya di Indonesia. Dan ini gambaran perubahan. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah satu, nggak semua finansial itu terpukul ya. Jadi kalau secara saintifik ada 15% yang dia positif, ada 10% yang terpukul katastrofik berat sekali, sisanya agak negatif dan berat. Jadi ini sektor yang terpukul, ada sektor yang malah tumbuh sekarang. Jadi perlengkapan layanan medis itu malah naik, pengolahan retail makanan itu malah naik, perawatan pribadi dan kesehatan naik, teknologi informasi komunikasi. Yang terpukul apa? Pariwisata, rekreasi, penerbangan, maritim, otomotif, konstruksi perumahan. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Satu, mungkin bantu ya masyarakat UMKM beralih ke sektor-sektor yang sekarang itu dibutuhkan masyarakat. Yang sekarang kebutuhan, demand, keinginan masyarakat itu tinggi di bidang itu, harapannya tinggi, kebutuhannya tinggi. Jadi lihat yang istilahnya positive winner, yang berpotensi tumbuh selama pandemi. Lalu yang kedua, ada 5 hal lah yang satu, selesaikan masalah jangka pendek. Terus kedua tadi bangun ketahanan. Ketahanan itu 5 hal Bu ya. Selain finansial, tadi mental ini penting. Jadi sekarang itu orang tertekan secara mental. Orang tidak ada hiburan di luar. Orang seperti tahanan rumah mungkin ya, banyak yang merasa tidak bisa beraktivitas. Sampai kemarin saya baca tekanan mental itu sampai ratusan juta jumlahnya. Jadi selain mengalami pandemi COVID, sekarang itu orang mengalami pandemi tekanan mental juga ya. Karena stres diakibatkan COVID-19. Jadi bangun ketahanan tadi mental, sosial, spiritual, finansial di masyarakat juga. Jadi itu ketahanan. Terus kedua, pahami apa perubahan yang terjadi nanti, lalu bersiap untuk perubahan itu. Nah, 2 poin terakhir soal solusi ini adalah jadi lihat posisinya kita atau masyarakat. Jadi apakah kita ini positif usaha kita, apakah pekerjaan kita ini sesuatu yang positif sekarang, tumbuh maksudnya, ataukah katastrofik atau berat atau agak negatif. Terus lihat berapa lama ini. Apakah ini 6 bulan, setahun, setahun setengah, atau 2 tahun. Jadi contoh kalau dia positif, kan kita bisa dorong sekuat-kuatnya. Kalau dia berat, katastrofik ya, tapi 6 bulan mungkin kita bisa stop dulu kan, milbold istilahnya. Tapi kalau dia berat ya, katastrofik, tapi 3 tahun pandemi nggak selesai, 2 tahun nggak selesai, kan kita punya pilihan meninggalkan, beralih ke sektor yang lain. Lihat juga di agak negatif, berat demikian. Kalau agak negatif, setahun setengah mungkin kita bisa cari cara untuk bisa survive dan bertahan. Dan yang terakhir adalah from defense to offense ya. Jadi jangan berpikir hanya untuk survive, tapi harus berpikir tumbuh selama pandemi. Banyak yang tumbuh, ini saya kasih contoh di Wuhan. Jadi di Wuhan ini ada
perusahaan kosmetik, dia tutup semua gerainya saat lockdown. Dia pindahkan semua karyawannya jadi konsultan kecantikan online pakai WeChat. Akhirnya keuntungannya naik 200% saat lockdown ya, saat pandemi, karena dia mampu beradaptasi dengan cepat, lalu dia bisa terus ya menghadirkan. Itu mungkin sedikit gambaran yang tapi keyword yang mau saya tekankan tadi soal life dan livelihood ya. Jadi keselamatan dan mata pencaharian. Dan apalagi kita di agama kan diajarkan Bapak Ibu ya, ketika satu pintu tertutup, pada saat yang sama itu kan Allah membuka pintu yang lain. Tapi sebagian orang itu kadang meratapi pintu yang tertutup ya, dibandingkan membuka pintu lain yang telah terbuka. Dan lihatlah ini sebagai golden moment, kesempatan kita untuk bagaimana bisa menghadirkan ya banyak kontribusi yang besar di masyarakat. Mungkin itu Ustaz, semoga bisa memberikan jawaban. Terima kasih Ustadz Dr. Gamal. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Dr. Gamal. Saat ini kan banyak orang tua, anak-anak ada di rumah. Nah, ini pertanyaan dari Hamdiatur Rohmah. Bagaimana peran keluarga sebagai teladan atau inspirasi yang mengiringi pejuang anak muda seperti Dr. Gamal ini? Oke, saya akan coba masuk dalam dua hal ya. Pertama dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan sekarang itu 4 hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. 1, mendefinisikan ulang peran pendidik. Jadi kita bukan lagi sebagai knowledge holder ya, orang yang berpengetahuan atau memberi pengetahuan, tapi harus menjadi fasilitator, mentor, inspirator ke anak-anak. Jadi jangan melihat proses edukasi hanya seperti memberikan pengetahuan, tapi itu lebih dari itu. Jadi dari knowledge holder menjadi mentor, fasilitator, inspirator. Kedua, optimalkan penggunaan teknologi secara efektif ya. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang buruk buat anak-anak, tapi bagaimana kita mampu mengoptimalkannya dalam proses pendidikan. Ketiga, siapkan pendidikan untuk kebutuhan masa depan. Saya kasih gambaran begini. Ada penelitian Dell Technologies, itu mengatakan Bapak Ibu, tahun 2030 nanti itu ada sekitar 80% pekerjaan yang sekarang itu tidak ada. Contoh ya, sekarang itu kan ada pekerjaan sosial media influencer, YouTuber, ya kan, dan lain sebagainya. Yang dulu 5 tahun lalu aja kita enggak dengar. Saya tuh ingat dibuatin Instagram sama keluarga saya 2014, saya nggak pernah tahu ada sosial media influencer dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu menjadi pekerjaan yang diminati anak-anak milenial. Jadi pekerjaan untuk masa depan. Dan yang keempat adalah pahami karakter generasi Z. Jadi kemungkinan siswa didik sekarang itu kan generasi Z, sama mungkin yang kecil generasi Alpha ya, anak dari generasi milenial. Nah, kita harus tahu karakternya anak generasi Z. Beda dengan zamannya orang tua kita, beda bahkan dengan zamannya saya juga, mereka punya karakter yang berbeda. Contoh milenial yang masih SMA, itu sekarang kuliah, mulai itu mereka karakternya sudah model-model, jadi suka fun, seneng, tapi mereka peduli. Terus mereka tidak suka kekakuan. Saya punya contoh sumber kebahagiaan mereka adalah kesehatan, lalu berkumpul bersama keluarga, dan lain sebagainya. Jadi pahami karakter itu, sehingga kita mampu menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan karakter generasi Z dan generasi Alpha ya, dalam konteks pendidikan yang kita berikan. Lalu berikutnya saya mau kasih satu cerita, semoga cerita ini bisa menjadi pengingat kita semua. A few second. Jadi secapek-capeknya ngajarin anak di rumah, Bapak Ibu, itu masih jauh lebih enak dibandingkan ada keluarga yang terdampak akibat COVID-19 ya. Bayangkan, jadi harus benar-benar sabar dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Saya mau cerita ini. Ini satu kisah seorang wanita ya, seorang ibu usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3 usia 46 tahun, ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya ini bilang, Mami ini sudah tua, mau apa kuliah lagi? Dijawab sama ibu ini, beliau mengatakan, Mami mau mengerti-arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya itu berangkat ujian, ibu ini tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya masuk
global listing di internasional dan meraih banyak apresiasi. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua saya itu berkorban banyak sekali buat saya Bapak Ibu. Nggak banyak orang yang tahu waktu saya kuliah kedokteran, bapak saya itu jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Saya ingat sekali kelas 3 SD. Saya ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer dan nggak ada laptop. Waktu itu ayah saya malam hari bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Lalu ibu saya itu ngetik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya itu saya ingat jam 4 pagi. Waktu itu saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos 1 di antara 7 kandidat penerima penghargaan dari kerajaan Inggris. Waktu itu saya belum mendapatkan penghargaan itu. Saya waktu itu masih baru finalis saja. Itu ayah saya menghampiri, ibu saya menghampiri, saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Kenapa Allah tidak meletakkan surga di kaki para penghafal Quran kan? Tapi Allah lebih memilih meletakkan surga di kaki ibu-ibu kita. Jadi saya melihat satu hal yang luar biasa, itu pengorbanan ya memang yang diberikan orang tua saya, yang itu akhirnya membuat saya menjadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua itu sebagai motivasi buat saya bekerja, mengabdi, dan belajar 2-3 kali lipat lebih keras. Dan saya pikir ini penting buat kita semua ya. Bahkan pernah saya tanya sama salah seorang kiai, waktu itu beliau cerita. Jadi orang tuanya itu punya kebiasaan setiap bulan waktu bayar SPP, orang tuanya masukin uang ke amplop, taruh di atas lemari. Setiap itu disiplin awal bulan ya untuk semua anak-anaknya. Sampai anaknya tanya, ya ngapain sih bayarnya kok selalu pas di awal bulan? Toh teman-temanku di sekolah itu banyak sekali yang santai gitu ya. Apa katanya ayahnya? Hasil pendidikan kedua orang tua itu pada anaknya tergantung jihad pendidikan kedua orang tuanya. Jadi saya melihat adalah kita harus mau betul-betul berjuang ya. Jadi saya ambil contoh 2 kisah yang mungkin memperkuat konteks ini Bapak Ibu. Pertama jadi pernah Ibnu Khaldun itu menuliskan dalam kitabnya ada 3-4 level generasi. Jadi ada generasi pejuang. Generasi pejuang punya anak generasi penerus. Generasi penerus punya anak generasi penikmat. Generasi penikmat punya anak generasi pemboros. Jadi kadang-kadang orang tuanya itu luar biasa, tapi beliau tidak menanamkan ya itu ke anak-anaknya sehingga anaknya hidup dalam kenyamanan. Nah kita harus menanam. Terus kedua, ini mungkin kisah menjadi pengingat kita. Pernah kita dengar kisahnya seorang pemuda yang makan buah bukan miliknya kan. Terus dia telusuri sungai sampai dia cari pemilik kebun itu kan. Terus dia menemukan pemilik kebun itu dan dia dihukum kan, bekerja di kebun selama 1 bulan dan menikahi anak perempuannya. Kisahnya tidak berakhir sampai di sana ya. Dari mereka lahirlah seorang anak yang di usia 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal banyak hadis, bahkan pernah anaknya itu akhirnya sudah waktu itu memberikan ceramah ya. Anak dari yang menemukan buah ini dan anak pemilik kebun ini. Siang bolong itu bulan puasa memberikan ceramah minum. Bingung kan jamaahnya, ini ulama siang bolong bulan puasa kok minum? Apa dijawab oleh ulama ini? Saya masih belum balik, jadi saya belum wajib berpuasa. Bayangkan orang tua sehebat apa yang melahirkan ya, dari rahimnya lahir seorang anak yang bahkan bisa menjadi banyak rujukan umat bahkan sebelum usia balik. Bahkan singkat cerita ketika bayi itu adalah Imam Syafi'i ya. Jadi bayi Imam Syafi'i itu pernah menangis, lalu waktu itu ibunya pergi ke pasar. Bayi Imam Syafi'i ini menangis di rumahnya, disusui sama tetangganya. Sampai rumah, karena ibunya khawatir ada barang-barang yang tidak halal masuk ke anaknya ya, subhat ya, diangkat kakinya bayi Imam Syafi'i ini disuruh memuntahkan. Atau kita ingat kisahnya ketika Umar bin Khattab mendengar seorang gadis yang tidak mau mencampurkan air dengan susu, yang dinikahkan dengan anaknya Asim kan. Dari mereka 2 generasi kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz yang memberikan kesejahteraan ke Jazirah Arab ya. Jadi mungkin dalam konteks pelaksanaan pendidikan 4 hal tadi Bapak Ibu ya. Jadi gunakan teknologi secara optimal, lalu pahami karakter generasi Z, generasi Alpha dengan berbagai karakter yang berbeda, lalu siapkan pendidikan untuk masa depan yang berbeda, dan yang keempat adalah tadi
kita juga perlu untuk mentransformasi bukan hanya knowledge holder. Dan 2 poin penting juga sekarang itu istilahnya kebutuhan kualitas yang dibutuhkan anak-anak di masa mendatang. Jadi ada 5 skill yang utama yang Bapak Ibu perlu tanamkan ke anak-anak kita sekarang. Ini core kompetensi 2020. Nah ini. Jadi ada 5 skill yang sekarang itu esensial untuk ditanamkan ke anak-anak generasi kita. 1, complex problem solving, terus kedua critical thinking. Jadi ada namanya critical thinking, ada creative thinking. Kadang-kadang orang itu kreatif Bapak Ibu, tapi kadang-kadang orang kritis ya. Dia bisa mengkritik banyak, tapi dia nggak creative thinking. Jadi nggak cukup kita menanamkan critical thinking, tapi perlu tanamkan creative thinking. Kenapa? Karena problem solving tadi, penyelesaian masalah itu lahir dari kemampuan critical thinking dengan kemampuan creative thinking. Jadi 2 hal itu beririsan melahirkan kemampuan complex problem solving. Terus 2 hal lagi yang Bapak Ibu tanamkan, people management. Kemampuan nanti dia menghadapi orang, mengelola orang, berkomunikasi dengan tim, meyakinkan tim, menghadapi masalah. Dan yang kelima adalah kolaborasi dengan yang lain. Jadi bagaimana orang mudah bekerja sama dengan yang lain dan bisa punya kapasitas-kapasitas itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran ya konteks pendidikan yang perlu kita siapkan. Dan sekarang kita rindu Bapak Ibu, rindu sekali kita itu generasi-generasi muda ya, yang itu betul-betul kalau saya katakan seperti yang Habibie, 1 punya daya saing global, sampai dipanggil Mr. Craig karena menemukan penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Kedua, punya spiritualitas yang kokoh. Yang Habibie itu bilang, otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya disuruh memilih antara iptek atau imtak, saya akan memilih imtak. Tapi jika saya dipersilahkan memilih keduanya, saya akan memilih keduanya. Dan bahkan yang ketiga itu rasa cintanya kepada Indonesia ya, mengabdi untuk bangsa. Jadi tanamkan ke anak-anak kita begini. Belajar bukan supaya sekedar, kadang-kadang kan kita semangatnya belajar supaya kita berhasil, sukses gitu. Coba tanamkan, semakin kritis kita, semakin banyak yang bisa kita bantu. Semakin luas sektor wawasan kita, semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Dan yang 4, nah ini yang istimewa dari Yang Habibie. Kemampuannya membangun harmoni jiwa pengabdian dengan keluarganya. Pernah saya diundang ke rumahnya Yang Habibie langsung yang cerita ke saya waktu itu. Jadi Ibunda Ainun itu, beliau cerita ke saya waktu itu, Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik waktu itu Jakarta Jawa Barat jadi 1 ya. Se-Jakarta dan Jawa Barat, beliau cerita. Waktu awal saya itu tawarkan ke Ibunda Ainun, siapa ini yang mau maju, kamu atau saya? Terus Ibunda Ainun kan bilang, saya sudah mengandung jadi kamu saja yang maju ke depan. Nah Ibunda Ainun itu sering mengatakan begini, bahwa servis terbesar beliau adalah menjadikan Yang Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi mau saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah great leader start at home. Jadi pemimpin besar itu lahir dari rumah. Dan sekarang coba kita harus benar-benar punya orientasi ya, menyiapkan anak-anak kita itu sebagai generasi-generasi yang dinanti-nanti. Generasi yang menjawab ya tantangan zaman di kemudian hari dengan 4 tadi, intelektualitas berdaya saing global, kedua spiritualitas yang kokoh, ketiga punya kemampuan, keinginan ya untuk berkontribusi mengabdi buat masyarakat, dan yang keempat yang saya pikir cukup penting juga karakter, kepribadian dengan mentalitas yang kokoh ya untuk menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari. Jadi there is no room for mediocre, push to the limit. Jadi jangan biarkan anak kita jadi orang rata-rata. Dorong performa dia sebaik mungkin. Dan mungkin terakhir soal ini Bapak Ibu, seperti tadi divine calling itu passion itu kayak rahmat. Ya, jadi anak kita itu bagi saya, setiap kita ya, anak-anak kita itu dikasih rahmat sama Allah. Ada yang dikasih ahli di bidang ekonomi mungkin, ada yang ahlinya di bidang menulis, ada yang mungkin ahlinya di bidang entrepreneur, ada yang mungkin ahlinya di bidang seni gitu. Jadi kita sebagai orang tua ini harus membantu anak kita menemukan passionnya dia, menemukan potensi dia, lalu kita fasilitasi untuk kita dorong semaksimal mungkin. Jadi fokus on your strength, not your weakness. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Dr. Gamal atas jawabannya. Nah, ini dokter ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Sinta, dokter. Bagaimana cara memperluas spektrum virus pemberdayaan masyarakat pada generasi muda saat ini, terutama sebagai agen perubahan
yang menciptakan sistem kampus yang melahirkan budaya kritis tadi. Sehingga kegiatan sosial itu bisa berdampak luas dan signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Monggo dokter. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi pertama, satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Jadi saya tuh ingat sebelum saya dapat penghargaan dari dunia Bapak Ibu, kata-kata inspiratif saya terdengar hambar. Setelah saya dapat penghargaan dari berbagai negara, kata-kata hambar terdengar inspiratif ya. Jadi yang orang butuhkan itu bukti nyata ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil, keteladanan kita di keluarga kita, di lingkungan kita, di organisasi yang kita pimpin ya. Sederhana, misal minta anak kita mengantarkan makanan buat mungkin penjaga di dekat rumah kita, atau mungkin ada orang yang bekerja, atau ada orang yang berkekurangan di tetangga kita. Jadi tanamkan itu lewat keteladanan ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu yang pertama ya. Jadi indah itu bukan pada kata tapi pada karya, dan karya itu berteriak lebih keras ya dibandingkan orasi-orasi atau nasihat yang kita berikan. Lalu kedua, kalau saya boleh anukan, coba bangun ekosistem yang positif buat anak-anak kita. Jadi kalau Ibnu Abbas itu kan mengatakan 1 dari 7 kebahagiaan hidup. Selain azwajatu solehah, yang kedua adalah berkumpul sama orang-orang soleh. Jadi penting buat anak kita itu ada di ekosistem, atau siswa didik kita ekosistem yang ingin berbagi. Sehingga betul-betul diskusinya, pembahasannya, lingkungannya itu adalah tempat yang mengajarkan dia berbagi, sehingga itu bisa menjadi sebuah budaya yang kita bangunkan ke anak-anak kita ya. Jadi lewat ekosistem positif yang kita bangun di lingkungan dengan kemampuan kita berbagi. Dan yang ketiga ya, saya pikir tidak kalah penting dalam konteks menanamkan ya nilai-nilai berbagi ini. Saya yakin setiap orang punya intrinsic motivation ya, punya motivasi yang berbeda-beda dalam memberikan kebaikan atau kebermanfaatan. Jadi saya pikir kita perlu menanamkan intrinsic motivation itu. Ada yang mungkin pendekatannya spiritual, yang mencari ridha Allah dan mendapatkan. Jadi saya punya satu hal yang saya tanamkan ke diri saya, Bapak Ibu. Orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa sih diapresiasi berbagai negara, ya kan? Saya selalu sampaikan kepada keluarga. Jadi kalau kita sempurnakan niat, Allah akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi dalam hal itu tanamkan ya spiritualitas itu secara kokoh ke anak-anak kita, sehingga dia mampu melihat ya konteks berbagi itu sebagai bagian ya dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Mungkin itu 3 hal yang menurut saya esensial ya. Jadi 1 soal teladan kita, kedua budaya yang positif yang kita bangun, dan yang ketiga itu tanamkan konteks pendekatan spiritual ya ke anak-anak kita, sehingga dia mampu kontribusi ya, berbagi ke masyarakat. Dan memang harus sabar Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh ingat 2013 ketika saya mulai program ini, banyak teman saya yang mulai, tapi nggak banyak yang bertahan sampai hari ini ya. Jadi penting buat sustain. Dan yang kedua itu adalah bisa jadi punya daya keberlangsungan yang lama dan punya dampak yang luas. Dan yang terakhir dalam konteks ini, ada satu pandangan baru yang menurut saya ini sekarang relevan dengan kondisi anak milenial untuk menanamkan konsep berbagi ini. Oke, saya mohon izin share slide-nya. Jadi sekarang itu lagi tren Bapak Ibu namanya social entrepreneur ya. Jadi mulai di banyak negara itu mulai banyak sekali orang-orang yang tertarik menjadi social entrepreneur. Jadi kalau orang dulu berpikir sosial itu harus dalam bentuk yayasan, organisasi sosial, LSM, lembaga. Nah sekarang di berbagai negara juga sudah mulai berkembang namanya social entrepreneur. Jadi kita menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Ada 3 tipe sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa milih menjadi bisa kita itu juga membangun perusahaan tapi punya misi sosial. Jadi itu menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan. Termasuk kita bisa membangun organisasi, ini soal pilihan. Termasuk ada yang community based. Nanti saya masuk ke sana. Jadi ini sekarang spektrumnya. Jadi sekarang itu mulai banyak yang tarik ke tengah. Jadi kalau mungkin ada yang bisnis konvensional, orang cari duit nggak peduli sosial.
Ada yang perusahaan tapi dia punya CSR ya, dia alokasikan uang buat sosial. Tapi yang tren itu sekarang di tengah, sociopreneur. Jadi dia menjadikan program sosial sebagai bagian dari aktivitas di perusahaannya. Ya. Ada yang non profit, ada yang non profit dengan pendapatan. Dan saya kasih sedikit, ada 9 tipe untuk sociopreneur ini yang Bapak Ibu bisa. Jadi artinya begini, banyak opsi untuk berbuat kebaikan itu bukan hanya sebatas bervolunteer atau berdonasi di masyarakat. Jadi ada beberapa jenis dari wirausaha sosial, ada 9 tipe. Kalau Bapak Ibu menanamkan program sosial yang bisa dibangun, ada yang namanya entrepreneur support ya. Jadi contoh misalnya Ibu ingin bantu UKM-UKM yang sekarang terdampak COVID, itu bagian dari sociopreneur. Lalu itu entrepreneur support namanya. Jadi kita membantu entrepreneur, UKM, masyarakat yang usahanya itu masih belum tumbuh untuk bisa tumbuh. Ada namanya market intermediary. Misal Ibu membantu petani-petani untuk bisa menjualkan dengan harga yang lebih baik. Itu juga bagian dari entrepreneur. Termasuk employment. Contoh saya pernah makan di rumah makan Thailand. Semua karyawannya, semua pelayannya adalah anak jalanan dia pindah. Jadi kan mungkin Ibu punya perusahaan atau Ibu sudah punya resto. Ada contoh kawan saya di Kalimantan, dia punya perusahaan yang karyawannya orang-orang disabilitas, penyandang cacat. Itu dia fasilitasi. Jadi itu kan kita bisa berbagi juga dengan memasukkan konsep ketenagakerjaan untuk orang-orang yang misal anak jalanan, orang-orang tanpa penglihatan dan lain sebagainya. Terus termasuk Ibu membuat program sosial seperti biasa atau ada low income client. Ibu mengembangkan satu usaha yang bisa menghasilkan barang, produk yang bisa dibeli dengan harga murah untuk orang-orang. Contoh kami punya klinik sampah itu low income client. Jadi kami melayani orang-orang yang berpenghasilan rendah. Ada juga koperasi yang mungkin kita cukup familiar. Terus ada juga memberikan potongan servis subsidi sini. Jadi misal kita punya satu produk jasa yang kita tekan harganya buat masyarakat. Itu sedikit gambaran ya dari konteks kewirausahaan sosial yang bisa ditanamkan. Tapi mungkin terakhir, jadi dalam hidup ini bukan hanya soal untung rugi tadi Bu ya. Di sana ada berkah, musibah, pahala, dosa, surga dan neraka. Dan saya yakin anak muda itu ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan anak muda itu masa mudanya berlalu begitu saja tanpa karya yang bermakna. Terima kasih, Ustaz. Subhanallah. Jadi terakhir Bapak Ibu ya, ide itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Berapa banyak di antara kita ini punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu kita saksikan orang lain merealisasikan dan membesarkan mereka. Jadi kita harus punya mentalitas untuk bekerja keras untuk merealisasikan ide-ide program-program sosial yang kita miliki dan ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Lalu kedua yang menurut saya juga penting untuk kita pegang tadi adalah gimana menghubungkan antara program sosial berbagi dengan potensi yang kita miliki ya, atau yang divine calling ya. Jadi kalau ada kan banyak masalah di muka bumi ini. Bapak Ibu pilih masalah yang Bapak Ibu sukai, kedua kuasai, dan yang ketiga itu yang bermanfaat buat masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang menurut saya juga esensial, terakhir ini pesan dari saya, bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat ya dan mengingatkan kita semua untuk terus memberikan kebaikan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, biarkan semua yang kita lakukan tercukupkan dalam 2 kata untuk Allah. Barang siapa menjadikan Allah keterpesonaannya, maka dia akan mempesona bagi semua mata. Allahu latifun bi ibadi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.